Bolehkah kita mendesain kematian kita sendiri? Menarik ya? Ini cuma masalah chat saja. Jadi mendesain kematian itu adalah sesuatu yang wajib di dalam Islam. Bahkan wajib. Wajib. Oh, bahkan wajib. Wajib. Banyak kisah-kisah One Piece Ya. yang merefleksikan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Banyak yang di One Piece kayak gitu semua. Wano juga kayak gitu juga sama. Tapi yang paling mirip ya Tenryubito itu. Mereka yang terlahir dengan hak-hak tertentu. Pokoknya kalau mereka nunjuk cewek, mereka mau mereka ambil. Aku kan nggak percaya Tuhan. Setelah main game, ketika aku belajar sains, aku bilang kalau nggak ada Tuhan, jawabannya apa? Karena terlalu rumit semuanya kalau nggak ada yang bikin. Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini gue bersama seorang ustadz dan juga pecinta One Piece. Wah, Ustadz Felix Syahbu. aku jadi suhu di sini berarti ya. Suhu One Piece dan juga lain-lainnya. Terima kasih udah datang. Kita terakhir kali ketemu di podcast YNTV. Pecah Aku banget kaget kemarin. ada 3 episode. Iya benar, saking Biasanya panjangnya ya. biasanya 2 ya? Biasa 2. Itu kenapa sampai 3 episode? Kayaknya kita kemana? ngomongnya terlalu panjang, soalnya ada koi juga di situ. Ada koi juga, bener. Dan banyak orang nggak tahu kalau kita ngobrol setelah itu lebih panjang Lebih daripada kita panjang lagi. podcast. Aku pulang jam berapa tuh? Jam 1 atau jam 2? Jam 1 kayaknya. Jam 1 ya? Lama banget di rumah Ustadz Felix. Iya, kemarin koi datang lagi. Terus kemudian setelah kita ngobrol kan, akhirnya jam 12 aku udah ngantuk banget, nggak kuat karena seharian. Terus kita bilang, aku pulang ya. Koi bilang gini, tumben kita sekarang jam 12. Karena biasanya pasti Jam 2. kalau nggak jam 1 jam 2 Iya, kan. betul. Apalagi kalian rumahnya deket kan. Iya betul, tinggal ngesot kita. Nah, kali ini kita bakalan podcast sambil buka One Piece dan ini ada 2 alasan. gimana Kenapa nih? One Piece ini? Yang pertama karena Ustadz suka One Piece. Yang kedua kita berdua Chinese. Iya, karena itulah di sini langsung Chinese ya. Iya, ini adalah One Piece. Aku juga baru tahu sih ada brand ini namanya Winmain. Jadi ini adalah One Piece tapi versi Chinese food. Iya betul. Ini kayaknya babi nih kayaknya ya. Enggak dong. Ayam. Itu daging sapi nggak sih, Tat? Ini daging sapi. Oh, daging ayam. Ini ayam. Mungkin ini kaki babi nih kayaknya. Tat, di dalamnya ada pertanyaannya. Ada pertanyaan. Dan Ustadz boleh tebak. Oke. Nanti kalau Ustadz bener nebaknya itu boleh buat Ustadz. Aku Oke, tahu sip. strateginya nih. Gimana? Kalau kita nebak satu terus minimal kita Bener, dapat satu. minimal 1. Atau kalau salah semua minimal 1 dapat. Oke. Ya kan? Kayaknya karena anakku maunya Zoro, ini kayaknya Zoro nih. Oke. Semoga aja bener. Langsung aja buka, Tat. Kita buka ya. Nggak apa-apa, dirobek aja. Oh, dirobek aja ya? Dirusak. Oh, ini memang harus dirobek. Emang harus dirobek karena dia pakai lem gitu kan. Aku baru pertama kali lihat Ustadz buka mainan loh. Iya. Kayaknya cuma channel ini doang. Biasanya gitu. buka apa aku? Buka toko. Buka toko. Buka pengajian Buka ya. pengajian. Iya. Buka Jadi, masalah, iya nggak? Buka masalah kadang. Jadi kalau kita disuruh, silakan dibuka Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kemarin kita baru hampir buka masalah lagi. Gara-gara aku ngomongin ini kan, yang Transformers Yesus itu. Oh iya. Itu komennya ada yang berantem. Tapi itu berarti orang nggak nonton Nggak berarti nonton ya. dari fullnya kan? Iya, makanya. Dia Iya. cuma dengar bahwa kita bahas Yesus. Padahal Iya. kita bukan bahas Yesus. Padahal sebelumnya kita bahas mainan di zaman sebelum Rasulullah kan. Betul. Jadi semuanya kita bahas juga sebenarnya. Wah, ini Apakah dari benar? Kayaknya segi dudukannya ini bukan ya. Kayaknya bukan Zoro ya. kayaknya sih. Tapi kita coba lihat dulu ya. Siapa tahu. Kan kita belum buka ininya nih. Apakah benar? Apakah benar isinya Zoro? Wah, langsung Langsung Luffy. Parah. Langsung Luffy. Ini- Aku kira malah Frankie karena dapat bintang. Lah makanya, ini harusnya di atasnya dikasih nih. Dikasih kayak itu loh. Apa namanya? Zombie itu loh, bukan zombie. Oh, apa? vampir. Buat vampir. Nah, biar dia diem. Iya. Karena dia pakai baju-baju ini kan, baju Chinese gitu vampir. kan, baju vampir ya. Harusnya aku tadi tebak Luffy ya. Harusnya tebak Luffy, Iya, tapi nggak apa-apa, mungkin kan ngincer Zoro. Iya, Abis ini karena amanah anakku katanya, Abi nanti cari yang Zoro ya. Oh gitu, Iya. beneran, ini beneran? Iya, ini beneran. Ini beneran? Oh, emang ngincer Zoro? Iya, dia ngincer Oke. Zoro. Oke, nanti kita buktikan ya. Langsung aja, Oke. ada pertanyaannya di dalam. Oke, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Apakah podcast di channel ini termasuk judi? Nah, langsung, let's go! Tolong Tat, dijawab Tat. Minum dulu ya. Iya, ini silakan. properti atau boleh diminum? Boleh diminum. Ih, gila, gue seneng banget pertanyaan pertama langsung itu, sumpah. Deadpool. Deadpool, I like me. Iya, ini kayaknya gambar yang pas kredit title-nya ya. Itu gambar, jadi ini gelasnya, gelas yang dipakai pas dia lagi ngegali kuburannya Wolverine. Waduh. Dia kan ini kan, naruh gelas. Iya. Gelasnya itu, I like me tulisannya. Oke. Jadi gini, pertama Tolong Tat, dijawab Tat. Iya, Aku- antum mau yang haram atau mau yang halal? Aduh Tat, kalau bisa yang halal aja Tat. Ini aku udah banyak yang bilang soalnya ini kan
kita tebak-tebakan. Iya, Ini bisa jadi judi loh gitu. Oh, jadi banyak yang gini. mengharamkan juga, Bang. Iya, problemnya adalah nggak semua tebak-tebakan itu adalah judi. Oke. Dan nggak semua judi itu tebak-tebakan sebenarnya. Karena kalau kita lihat misalnya di banyak hal ya, judi itu nggak ada tebak-tebakannya bahkan. Kayak misalnya kayak poker itu kan nggak tebak-tebakan tuh. Iya, poker main ya. Main kan ya, main dengan kata mereka sih skill ya dan segala macam. Tapi setidaknya judi itu harus memenuhi 4 syarat. Apa aja? Pertama ada yang bertaruh, Oke. kedua ada yang dipertaruhkan. Oke. Nah itu aja sudah batal. Karena ini nggak ada yang dipertaruhkan, Nggak ada kan? yang dipertaruhkan. Oke. Berarti karena aku di sini nggak masang pertaruhan, berarti ini tidak mungkin termasuk judi. Tidak mungkin ya. Nah, itu Tolong tidak dicamkan mungkin. itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aduh, saya podcast pernah bahas ini ya, bahas blind box. Iya. Ya Allah, isi komennya, Bang, itu judi, itu Iya. goror Iya. katanya. Goror benar. Goror itu kan ketidakpastian. Tapi tidak semua goror itu termasuk judi. Oke. Dan oke. tidak semua goror itu tidak boleh. Oke. Contoh misalnya gini, Rasulullah itu pernah memberikan undian kepada istri-istrinya. Siapa Oh, yang gitu? menemani dia pada waktu itu. Oh, gitu. Nah, jadi undian itu kan sama kayak tebak-tebakan kan. Iya, iya. Tapi tidak ada terlibat pertaruhan di situ. Contoh misalnya, kecuali kalau antum bilang gini, Ustadz kita mau ngadain perlombaan taruhlah catur misalnya, atau Iya. perlombaan panah misalnya, atau perlombaan apapun lah. Nah, setiap tim ngasih atau setiap orang ngasih 100.000. Ada 10 orang tuh, antum kumpulin dapat 1 juta. Siapa yang menang nanti aku akan kasih hadiah 500.000. Oh, Itu judi. Itu baru termasuk judi karena kita mempertaruhkan sesuatu Karena sebelumnya. kita ngasih registrasi sesuatu kan. Oke. Tapi Oke. menjadi berbeda kalau antum kumpulin dapat 1 juta nih. Kalau kemudian antum bikin acara segala macam dapat hadiah, hadiahnya dari antum bukan dari uang pendaftaran. Oh, gitu. Itu nggak ada Oke. masalah. Nah, ini hadiah dari antum gampangnya. Oh, gitu. Oke. Kalau misalnya bodohnya ya, tadi kan ada yang dipertaruhkan, ada yang mempertaruhkan, Iya. ada mekanismenya, dan ada yang menang dan ada yang kalah. Itu kalau empat-empatnya lengkap. Judi. Oke. Berarti gampangnya gini, antum bisa aja, Ustadz ini saya kasih antum semua, bisa. Bisa juga, ini nggak mau saya kasih semua, karena ini milik antum. Nah, cuma supaya seru kita buat tebak-tebakan ini. Iya, bener, Nah, bener. itu berarti nggak mungkin termasuk judi. Berarti sebenarnya dari syarat 1 dan 2 yang pertama Iya. aja ini udah langsung gagal kan? Gagal. Kondisi di mana ini masuk judi kan? Betul. Pernah nggak lu lihat di pengajian ada door prize? Pernah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Pernah, Ustadz? pernah, benar, nanti benar, dapat. pernah. Sama. Oke. Nih. Ini Zoro sekarang. Zoro nih. Ini sampai habis. Pokoknya Zoro kita semua. yakin. Sampai habis Zoro semua nih. Sesial-sial aku ya, aku ngambil Zoro yang terakhir. Benar. Tapi kalau Bang. aku bisa ngambil Zoro yang kedua atau ketiga, aku bisa punya tebakan yang lain. Bener. Ya Iya, kan? benar. Nah. Kalau misalnya itu kan probabilitasnya makin tinggi kan? Padahal aku tadi berharap aku dapat bukan Luffy loh. Setelah aku dapat Zoro, aku mau tebak Luffy loh. Nggak apa-apa. Di Nggak awal sini apa-apa. kita bisa negosiasi. Iya, kita bisa negosiasi. Bisa ya? negosiasi. Kamera mati kita negosiasi. Langsung aja. Box Oke, kedua. box sekarang. kedua. Aduh, enak banget pertanyaan pertama langsung itu. Langsung Gue seneng itu banget, ya. seneng banget gue. Dan lu taruh di Luffy lagi. Nggak tahu, kita nggak tahu taruh di situ. Oke, nah. Salah lagi. Salah lagi, Aduh. Nami. Kenapa harus Dapet Nami. Dan Naminya di sini kayaknya agak sopan di sini. Agak kayaknya. sopan, tertutup, alhamdulillah. Tertutup Sesuai ya. ekspektasi, guys. Sesuai ekspektasi, guys. Sesuai ekspektasi. Terbuka ya, tapi dari bawah. Iya, dari bawah. Tapi Jangan lu lihat, nggak Tat, bisa bawahnya, lihat Tat. loh. Jangan lihat. Iya. Dia Tapi bawa- lumayan tertutup, karena biasanya Nami lebih terbuka kan? betul. Tapi ini masalahnya tau nggak apa? Kenapa? Dia bawa bakpao. Iya. Dan isinya pasti babi. Pasti babi dong. Bapau babi itu. Bakpao babi. Itu udah dipastikan sih. Kita taruh dulu ya. Wah, ini seru banget nih pertanyaannya nih. Aku udah bisa. Siapa lihat. yang bikin pertanyaannya? Aku nih? semua. Aku semua yang tanya. Oke. Bolehkah kita mendesain kematian kita sendiri? Menarik gak? Ini pertanyaan dari mana ini? Hah? Enggak, Tat. Jadi, ini kalau ada salah pertanyaan tolong dikoreksi Oke, ya. oke. Tapi kita sempat ngomongin ini kan. Oke. Yang dimana Ustadz sendiri sih yang kayaknya harus jelasin soal Oke. ini. Karena buat aku, insight-nya menarik banget. Buat aku orang-orang kalau denger ini bisa jadi insight yang bagus gitu. Oke. Itu gimana, Tat? Kira-kira boleh nggak? Ada suatu waktu ada yang ketika aku lagi live, ada orang yang nanya ke aku via live, Ustadz, aku mau mati. Tolong kasih aku nasihat sehingga aku nggak jadi bunuh diri. Serem nggak lu? Serem banget lah. Serem banget ya? Serem banget lah. Itu aku lagi live. Ada orang. Itu live di YouTube apa Iya, di... di live di YouTube. Oke. Ada yang bilang kalau dia nggak puas dengan nasihatku, dia bunuh diri. Oh, waduh. Tanggung jawabnya terlalu besar. Terlalu dong. besar. Iya Aku dong. langsung bilang gini. Pertama, Mas, tidak ada yang melarang Anda untuk bunuh diri. Oh, enggak gitu. Jangan dong, Tat. Aduh, Ustadz Feli. Enggak, jadi gini, aku bilang gini. Pertama-tama aku bilang, di dalam Islam, kita tidak dilarang untuk menginginkan kematian. Tidak dilarang untuk menginginkan kematian. Karena kebanyakan orang selalu merasa seolah-olah ketika ada orang yang mau bunuh diri, kita harus jangan. Oke. Yang orang banyak nggak tahu, orang tuh ketika nanya, itu mencari legitimasi sebenarnya.
Ketika kita bilang jangan, bisa jadi dia bilang benar-benar hidup gue nggak berguna. Bahkan ustadz gue aja nggak boleh gue melakukan kayak begini kan. Jadi gitu kan, apapun bisa jadi salah dia. bisa jadi salah. Okay. Maka aku bilang pertama-tama Islam tidak melarang kamu untuk menginginkan mati. Oke. Nah itu yang pertama. Bahkan di dalam Islam kita tuh disuruh untuk membuat mati kita tuh menarik. Di dalam Islam kita disuruh membuat mati kita itu menarik. Maksudnya gimana tuh? Makanya di dalam Islam tuh ada ayat di dalam Al-Quran walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat tuh lebih bagus daripada dunia. Oke. Kalau dunia lu harus hidup menarik, mati lu harus mati lebih menarik. Oke. Iya kan ya. Nah dan banyak sekali yang lain. Maka aku bilang sama dia, kamu boleh pengen mati, tapi tolong kasih aku proposal cara mati yang paling keren. Cara mati yang paling keren? Iya, nanti kita diskusikan. Oh gitu. Gitu kan ya. Oke. Nah nanti kalau dia udah buat proposalnya, cara mati yang paling keren, maka kemudian kita bahas. Jangan matinya biasa-biasa aja. Contoh, mati minum baygon misalnya. Itu biasa. Terlalu mainstream. Mati minum apa lagi? Obat racun tikus udah biasa. Nggak keren. Mbok ya racun bukan. Jangan dong, jangan di-encourage racunnya. Jangan. Nah artinya di dalam Islam balik lagi kalau kita lihat gimana sih cara membuat mati kita tuh worth, yaitu dengan mendesain itu. Oke. Dan aku punya satu bab khusus untuk mendesain kematian dalam bukuku. Contohnya adalah tadi yang paling gampang ya, orang tuh akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka contoh ya, ada temanku didesain matinya. Temanku punya ibu didesain matinya. Ibunya bilang gini, aku pengen mati pas sholat subuh. Iya. Ternyata dia matinya diambilnya pas sholat subuh ketika lagi sujud. Iya. Itu hampir sama kayak permainan kita. Zoro aja istiqomah dapat. Pada akhirnya dapat Zoro. Pasti dapat. Masuk ke sini lagi. Iya. Artinya kan kita akan dimatikan sesuai dengan cara kita hidup kan. Ada lagi cerita. Aku suka banget makan sate buntel di Solo. Dan aku diceritain, saking hebatnya orang istiqomah jualan sate, dia matinya tau nggak ngapain? Ini agak sering dark joke, apa juga kali ya. Dia lagi bawa kambing menuju ke tempat pembakaran, mati. Kecelakaan apa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Artinya kan dia juga mati ketika menjalankan kebiasaan seperti itu kan ya. Iya. Makanya orang bilang gini, jangan pernah bosan melakukan kebaikan, anggaplah itu adalah suatu kebaikan kita yang terakhir. Karena kita akan mati satu saat nanti dalam menjalankan itu. Bener. Contoh lagi misalnya, aku seumur hidupku 18 tahun menikah sama istriku. Ini juga mungkin jadi sedikit berbagi sama antum ya. 18 tahun aku menikah sama istriku, aku nggak pernah meninggalkan istriku dalam keadaan ribut. Karena aku khawatir betul aku bakal mati ketika aku ninggalin istriku dalam keadaan ribut. Dalam keadaan berantem. Betul. Gitu ya? Sampai pernah satu kali dalam hidupku aku batalin kajian gara-gara ribut sama istriku. Oh gitu. Aku nggak bisa ngisi. Aku nggak bisa ngisi. Aku khawatir keluar rumah, kalau aku nggak balik lagi, dia pas aku balik dia nggak ada. Nah berarti aku pikir senyesal apa kita marahan cuma gara-gara perkara kecil. Pas pulang dia udah nggak ada. Bener. Sedangkan kata Rasulullah, kalau andaikan seorang istri meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, dia bisa pilih pintu surga mana aja yang dia suka, boleh masuk dari situ. Lah kalau dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh suaminya nyesel, dia nyesel. Iya kan? Nah maka aku nggak mau ninggalin. Tapi menarik ya, suatu hari ketika aku pergi ke daerah mana gitu kan, aku bilang gini, Umi, bisa jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Dia mungkin udah bosan kali ya. Dia bilang gini, bulan lalu juga bilang begitu. Ngomongnya gitu terus. Iya kan ya. Tapi aku bilang, tapi yakin ada satu saat di mana aku pergi dan aku ngucapin seperti itu dan benar-benar aku nggak balik lagi. Yes, ini cuma masalah chat saja. Jadi mendesain kematian itu adalah sesuatu yang wajib di dalam Islam. Bahkan wajib. Oh bahkan wajib. Wajib. Ya? Karena kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita mati, kita nggak akan bisa tahu cara kita hidup. Sekarang kita masuk ke box ketiga. Zoro. Masih Zoro lagi. Oh, istiqomah kita. Lihat ya, kekuatan keyakinan ya. Kekuatan keyakinan. Taunya nggak ada di sini, parah. Oh iya, bisa jadi tahu Tat. Makanya. Bisa jadi tahu Tat. Bisa jadi. Tapi ya, kita lihat namanya, kita harus percaya pada persangkaan diri kita. Iya, benar. Langsung saja. Base-nya sama semua. Jadi nggak bisa ditebak dari ininya supaya sih. Gambarnya kita nggak lihat, kita lihat ininya langsung. Yes, benar. Biar seru nih. Dari muka-mukanya nih, botak nih kayaknya nih. Serius nggak? Iya. Yang botak kan cuma ini ya. Yang botak kan cuma ini kan? Iya, tapi berduri nggak? Kan Marimo. Kayaknya bener Tat. Tuh! Gue udah mau teriak loh. Iya, mirip makanya. Loh. Ada hijau-hijaunya. Makanya ada hijau-hijaunya. Ternyata Frankie. Ternyata dia berdiri di atas daun salam. Daun salam. Beneran daun salam. Dan dia membawa putu. Putu? Iya. Oh ini bacang. Bacang makanan Cina ya? Bacang masakan Cina. Pantesan ada yang babi ya? Iya. Malah banyak banget yang jadi babi gini, kan? Ini pengetahuan umum buat teman-teman yang suka makanan Cina ya. Oke. Ba itu artinya daging.
Ba itu artinya daging. Artinya daging. Kalau di Indonesia kita bicara daging, berarti dagingnya daging apa? Daging ayam, daging sapi. Biasanya Oh, daging sapi. Daging sapi. Daging sapi. Maka kalau kita tanya lebih jauh lagi, dagingnya ayam kita harus nyebut daging ayam. Iya. Keumumannya. Kalau di Chinese kalau kita bilang ba, itu babi. Oh gitu. Iya, aku mengajari antum wawasan kecinaan. Ya karena aku kurang Cina, muka Iya, doang yang Cina. iya, Jadi tolong dibimbing agar saya lebih Cina. Wawasan kecinaan. Karena kan saya dijudge Cina mulu di podcast Anda ya. Cina banget lu. Memang. 4 kali saya dibilang Cina banget. Aja rumah antum Cina banget. Apanya yang Cina? Apa yang Cina dari rumah ini? Tidak ada tulisan Cina. Dari depan udah kelihatan. Tidak ada foto Xi Jinping. Anda nggak ada ya? Nggak ada. Silakan dibaca pertanyaannya. Aku udah tahu pasti ada pertanyaan ini. Apa ini? Apakah haram mengoleksi action Ih, figure? semua pertanyaan yang penting untuk dijawab langsung keluar tuh. Iya. Nah, itu perlu kita jelasin dengan menyeluruh juga ya. Iya, tolong Tat. Pertama gini, Cerahkan kalau ya. misalnya mainstream daripada para ulama itu mengharamkan patung. Patung. Nah, tinggal kita mendefinisikan patung ini seperti apa. Oke. Tapi aku pengen nyeritain dulu. Jadi ceritanya berdasarkan yang aku pahami dan aku baca gitu kan ya. Syirik pertama kali itu terjadi di zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Karena sebelum itu dikatakan belum ada dosa syirik. Oke. Pembunuhan udah ada, zina sudah ada, tapi syirik belum ada. Oke. Atau gampangnya gini lah, dia ngarang-ngarang tentang Tuhan lah, itu belum ada. Nah di zaman Nabi Nuh ini setan datang dalam bentuk dia ngasih gambar. Jadi awalnya tuh gambar. Gambar dalam bahasa Arab itu taswir, artinya sesuatu yang membentuk. Oke. Nah, jadi sesuatu yang membentuk. Kebetulan bentuknya 2D. Oh iya. Namanya taswir iya. gitu kan ya. Nah, nanti aku akan jelasin bahwa taswir ini ke depannya akan juga dipakai dalam istilah foto itu juga taswir. Patung itu juga taswir. Bisa paham ya? Iya, Jadi bentuk 2D ada bentuk 3D. Oke. Semuanya nama-nama bentukan atau taswir. Nah, di zamannya Nabi Nuh itu digambarlah orang-orang soleh ini. Lalu kemudian dikasih tahu sama iblis tadi, kita tuh harus mengingat ya orang-orang soleh zaman dulu, orang-orang baik supaya kita tuh ketularan solehnya. Oh gitu. Awalnya dikituin dulu, awalnya kan halus kan gitu. Kan setan kan nggak mungkin bilang ke aku, Lik itu ada Song Hye Kyo, ayo zina. Itu kan nggak mungkin kan gitu kan ya. Ya minimal lebih halus ya, lebih flirting dulu. Lebih soft selling biasanya. Ya, datang jamaah terus bilang, Ustadz saya mau konsultasi boleh Ustadz? Oh ya silakan, tapi berdua aja. Gitu. Waduh, lebih halus ya. Nah, kalau jamaahnya remuk mungkin langsung ditolak kan ya. Tapi kalau jamaahnya bening, nah itu kan membuat kita jadi bertanya-tanya juga gitu kan ya. Nah jadi ketika iblis ini datang halus, dia bilang ya udah ini diingat aja nih, dipasanglah foto-foto ini atau gambar-gambar ini di tempat-tempat penting. Lama-lama dikunjungi. Mereka punya anak, mereka udah nggak tahu bahwasanya bapaknya atau ibunya ngelihat ini untuk mengingatkan kebaikan. Tapi ngelihatnya itu sudah muncul ya kayak kewajibannya, ya udah datanglah setiap pekan atau setiap bulan. Lama-lama bawa sesajen ya. Oke. Nah kira-kira lama-lama jadi penyembahan dalam bentuk gambar. Nah lama-lama di-upgrade nih gambarnya nih. Jadi dari 2 dimensi. Jadi 3 dimensi. Jadi 3 dimensi. Nah itulah namanya patung. Oke. Taswir. Berarti patung zaman dulu digunakan untuk sesembahan. Untuk sesuatu yang diagung-agungkan, disembahkan. Nah, ada di dalam Al-Qur'an, Ibrahim bertanya pada orang tuanya pada saat itu, entah pamannya, entah ibunya, dia mengatakan, "Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun." Wahai pamanku, aku melihat kalian ini beritikaf di patung. Lu itikaf di mana? Di masjid. Lah. Mana ada kita itikaf di patung? Benar. Tapi ternyata kata itikaf ini mengandung 2 hal. Pertama, berdiam diri, fokus dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, kalau diganggu dalam apa yang kita kerjakan, kita ngamuk, kita marah. Itu ciri-ciri orang itikaf tuh. Contoh ya, kita itikaf ya, aku paling males tuh kalau di itikaf tuh. Kita lagi duduk di masjid, mohon maaf Ustaz ganggu. Udah tahu lu ganggu. Aku nggak mau gitu sih. Tapi maksudnya kan kita lagi ngerjain sesuatu, bener, fokus baca Quran lah atau bengong. Kan bengong kan harus fokus. Lu nggak fokus, lu nggak bisa bengong lu. Bener. Kan itu kan ya. Nah, artinya ketika aku lagi fokus bengong kan itu kan ya, terus kita diganggu. Nah kalau aku nggak marah, berarti aku nggak beriktikaf di situ. Oke. Aku cuma fokus, tapi tidak ada syarat kedua. Aku marah kalau diganggu. Tapi orang-orang yang beribadah kepada patung-patung ini dulu punya dua syarat. Satu, fokus banget untuk kemudian minta. Yang kedua, kalau diganggu dia marah. Nah itu kan definisi patung yang haram di masa itu. Nah sekarang aku mau nanya, kalau dilihat, kita belum bahas patung dulu ya. Dilihat daripada 2 syarat ini, lu lihat itu ada di mana? Main PS. Maksudnya main PS termasuk. Orang tua bilang ini, Astaga, Medi, angkatin galon. Marah dong pasti. Toksik gua nih. Gua
apa namanya broken home. Gara-gara suruh ngangkatin galon. Iya benar. Ya kan? Berarti itu sudah masuk bahwasanya PS itu jadi dalam tanda kutip sesembahan kita. Aduh Tat, tapi masa sih Tat? Bisa aku suka jadi. banget main PS lagi. Nah, maka aku kasih tau dulu. Ini kan berarti kan kita belum bahas taswirnya, kita bahas sifat-sifatnya dulu. Oke. Contoh lagi, lu pernah lihat orang main bola nggak? Pernah. Nonton bola. Atau Pernah. fans bola. Iya. Fans bola gitu kan ya. Itu kalau misalnya di setahuku ya di Inggris. Ini udah ketawa-tawa nih. Ini fans bola ya. garis besar nih. MU ya lu. Oh bukan. Kalau MU sama kita. Nah, MU itu tuh. MU itu tuh. Sama. Wah, sedih ya? Iya, Nah, jadi kalau aku dengar kan di Inggris kan fans bola itu udah kayak ngelihat timnya udah kayak Tuhan. Artinya mereka mungkin nggak ada masalah kalau agamanya dihina. Iya, tapi kalau timnya dihina, Mati lu. makanya sebenarnya hooligans kan. Hooligans. Kan mati kan orang kalau ngina sesuatu yang disucikan sama dia kan gitu kan ya. Nah, maka itu sudah masuk menurutku sudah masuk dalam tanda kutip sesembahan. Oke. Karena sifat-sifatnya udah masuk ke situ. Oke. Kalau misalnya fokus udah, marah diganggu udah masuk. Nah, artinya zaman sekarang menurutku patung-patung ini punya tandingan nih. Berarti patung-patung zaman dulu diharamkan karena itu. Balik lagi kita harus disclaimer dulu kalau nggak masalah kita bukan ahli fikih dong. Bener. Dan kita nggak bisa menentukan hukum dong. Maka aku kasih tahu orang-orang menentukan hukumnya adalah hukumnya haram. Karena kenapa? Karena itu disamakan kayak patung. Cuma ada beberapa pendapat kontemporer, mengatakan bahwa tidak masuk unsur-unsur tadi di dalam action figure. Oke. Artinya orang tuh nggak menjadikan ini sebagai sebuah sesembahan. Iya sih, bener sih. Atau antum nggak mungkin ngeliatin ini terus. Nggak pernah, kalau mainan sih nggak pernah. Terus ada orang datang, Medi, angkatin galon. Langsung aku angkat saat itu juga. Langsung lu lemparkan kan itu kan. Nah berarti orang-orang mikir, berarti tidak termasuk bagian daripada sesembahan. Oke. Nah makanya kalau mau aman, ulama-ulama bisa bilang begini, kalau mau aman, udah untuk anak kecil itu aman. Oke. Maka aku punya Gundam tuh. Gundamku aku beliin untuk anakku. Oh, berarti itu ya triknya adalah dibelinya buat anak Iya, gitu. terus yang dimati aku. Enggak juga. Artinya kalau untuk anak Ya, itu sudah pasti aman. Nih aku mau tambahan supaya orang-orang menjadi juga lebih paham ya. Lu pernah lihat pergi ke mall lihat ini nggak? Patung orang yang apa namanya? Manekin. Iya. Itu kan patung orang tuh. Nah, terus dipakein baju. Itu pernah nggak ada orang nyembah patung itu? Ya enggak sih. Pernah nggak ada orang yang protes? Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak kan? Tapi aku nggak tahu nih zaman sekarang kan. Nah, itu yang aku maksud. Orang-orang semuanya sudah mafhum atau sudah paham semua, itu bukan patung sesembahan. Oke. Itu sekedar dia dipekerjakan aja Oke. untuk jadi patung, ya kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, lu pernah tahu buat diorama? Tahu. Peperangan 1453. Gue bawa hadiah buat lu buku Muhammad Al-Fatih. Tapi ada dioramanya tentang penyerbuan Konstantinopel tahun 1453. Iya. Ketika pembebasan itu dibuat itu tiap orang-orang tentara itu dibuat detail banget tuh. Jadi kayak gini dibuat lebih kecil lagi, diorama tentang penyembuhan Konstantinopel, ada Muhammad Al-Fatihnya dan segala macam. Dan itu nggak apa-apa. Dan itu nggak ada masalah. Oke. Pelajaran kan itu kan ya. Pelajaran. Nah, maka orang-orang akhirnya dalam hukum itu sebenarnya ada banyak kontemporer. Oke. Sehingga ada jalan untuk orang tetap dalam tanda kutip menikmati estetika atau menikmati hobinya, tapi dia tahu batas-batasnya sampai di titik mana. Selama aku nggak menjadikan ini penyembahan, Ya, harusnya sih itu enggak. menurutku red line-nya di situ sih. Selama tidak dijadikan sebagai pengagungan, penyembahan, itu masih sesuatu yang kita bisa untuk ambil manfaatnya. Bismillah. Sekarang box keempat ya. Ya, sudah membentuk nih. Harusnya sih masih Zoro. Empat gue nggak dapet ya. Masih Zoro nih. Agak nggak beruntung gue kalau main judi ya. Padahal gue dikenal dewa judi. Mukanya sih udah ada ya. Iya, udah ada. Muka-muka raja Tinggal judi. ini apa namanya? Di-slick ke belakang. Ditaruh ke belakang. Iya. Terus makan coklat. Iya benar sih. Kita benar buktikan Zoro? apakah kita tidak beruntung lagi nih. Apakah benar Zoro? Aduh, sesenang apa Ustaz Felix kalau dapet Zoro ya? Tat, ya ampun, malah Usop. Malah Usop. Aduh. Usop nggak ada di sini. Lah iya ya? Ada di sini tapi. Ada di sini. Dia lagi makan mangkok. Lagi makan mangkok. Ini pangsit pasti. Oh ini nih ya, Pangsitnya belakang nggak ada. bawahnya ada apa tuh? Oh ini. Oh, churros. Ini Apa sih? bukan. Cakwe. Oh cakwe. Ya Allah, lu nggak tahu nih cakwe churros. Ya Allah, churros diinjek nggak segede itu Westernisasi. juga. Iya, churros Meksiko. Westernisasi. Heeh. Nggak, bentuknya kayak churros. Iya, ini cakwe namanya. Iya, Cakwe cakwe. itu yang enak pakai minyak babi. Oh gitu. Oh pakai cuka udah enak tapi. Itu kan cocolannya, Oh. tapi minyak babinya dilumurin dulu. Oh Itu gitu. dulu. Oh dulu ya. Dulu. Itulah yang Ustadz Adi tidak bisa menyaingi aku. Oh pernah makan? Dia bisa jadi hafal Quran. Dia bisa jadi hafal banyak hadis. Oke. Tapi dia nggak tahu rasa babi. Ustadz udah tahu dong. Iya, Udah tolong. tahu dong. Jadi itu tetap aku yang paling unggul ya. Ini buat yang nggak tahu backstory-nya Ustadz Felix pasti udah ngejudge nih. Kok Ustadz
pernah makan babi sih? Lu Nggak makan apa- bulu babi, Lah. gua makan babinya doang. Ya, kalau bulu babi mah lebih enak. Oke. Silakan Tat, ada pertanyaannya. Wah, ada Al-Qur'annya. Kenapa sih Al-Qur'an memakai bahasa Arab? Nah, karena aku dulu suka dicengin. Kayak, ya lu doa bahasanya aja lu nggak ngerti Iya, gitu. Itu kenapa, Tat? Kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Oke. Karena kalau dia dalam bahasa Jepang jadinya komik. Oh iya, jadi manga. Saya nggak expect sih arahnya ke situ. Oke. Jadi gini, kalau jawabannya kenapa itu cuma satu jawabannya. Jawabannya kalau kenapa Quran dari bahasa Arab cuma satu jawaban yang bisa untuk dijawab karena Allah mau, itu aja. Oke. Karena itu why. Tapi kita bisa bahas tentang ibroh. Oke. Kita bisa bahas tentang ibroh. Ibroh itu adalah sebuah hikmah. Kenapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab? Jadi gini ya, bahasa Arab itu memang karena diturunkan di Arab. Dan bahasa Arab ini punya keistimewaan. Karena kita tahu bahwasanya bahasa itu beda-beda, men. Bener. Bahasa itu beda-beda. Ada bahasa yang dikembangkan karena keperluan simplifikasi. Oke. Kayak bahasa Indonesia, itu simpel banget. Semua orang bisa belajar bahasa Indonesia dengan sangat simpel sekali dan nggak susah. Semua orang tuh maksudnya orang-orang luar negeri. Iya. Yang susah itu kalau advance-nya bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia itu mudah banget. Oke. Contoh ya, Indonesia nggak ada past, present, future. Iya sih, nggak ada. Nggak ada ini kan ya? Nggak ada grammarnya gitu ya? Saya mau makan. Oke. Saya makan. Tapi nggak ada gramatikanya. Iya, iya. Makan nggak akan berubah jadi bahasa yang lain. Iya benar. Tapi kalau bahasa Inggris itu ada past, present, future. Iya, iya. Ada it, ada misalnya apa lagi? Ding, dreng, drang. Ding, dreng, drang dan Iya, segala iya, macam. iya, iya. Apa namanya? Good, better, best Iya, dan segala benar, macam. benar. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Cuma ditambahnya bagus, sangat bagus, sangat Oke, bagus. ditambahin depannya doang ya? Dan belakangnya juga bisa bagus banget dan bagus banget. Atau bagus banget Iya, gitu. kayak gitu kan ya. Iya. Nah, itu bahasa Indonesia, Oke. bahasa simpel. Karena Indonesia itu adalah ya gambarnya cuma dia perlu untuk komunikasi cuma untuk simpel aja karena bahasa perdagangan. Ada bahasa-bahasa yang lebih rumit. Aku pernah baca satu penelitian tentang hubungan bahasa dan kecerdasan serta peradaban. Contoh gini ya, kalau kita baca tentang vocabulary, itu ternyata ini pernah dibahas sih, cuma heboh bahasanya. Karena Indah yang bahas itu jadi heboh. Indah Ji. Iya, Indah karena Ji dia apa? bahasanya agak sedikit gimana sehingga orang dengarnya kayak Agak keras merendahkan bahasa mungkin ya? Indonesia. Agak keras mungkin Betul. bahasanya. Padahal kalau dia bahas secara cuma informasi aja ini benar. Bahwasanya bahasa-bahasa tuh berlainan vocabulary-nya. Vocabulary bahasa Indonesia tuh sekitar berapa ya kalau nggak salah ya? Coba nanti di googling ya. Tapi nggak sebanyak bahasa Inggris. Dan yang ternyata lebih banyak lagi itu adalah bahasa Arab. Vocabulary-nya. Nah, vocabulary ini menentukan bagaimana cara kita berpikir. Karena kemampuan orang berbahasa itu paling penting karena itu menentukan kemampuan yang lain. Benar, Mereka bilang language is mother of all skills. Oke. Kalau kita makin banyak kemudian tahu bahasa, kita makin bisa memproses informasi. Nah, bahasa Inggris sekarang dijadiin sebagai lingua franca atau bahasa dunia itu karena memang punya potensi untuk itu. Tapi tebak, sebelum bahasa Inggris jadi lingua franca, itu bahasa apa jadi lingua franca? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Salah satunya ya, salah satu pembahasan contoh. Aku tadi di bawah ngeliat antum lagi belajar sama Jerome ya kemarin. Iya, benar. Tentang X. Fx berapa dan segala macam. X itu ada pembahasan, salah satu pembahasan di mana kenapa sih X itu dipakai sebagai sesuatu yang unknown, sebagai sesuatu yang kayak apa ya, sesuatu yang harus dicari dan segala macam. Karena zaman dulu yang mempelajari ini, yang membuat pakem ilmu itu namanya adalah Al-Khawarizmi. Makanya ilmunya namanya dulu Al-Jabar. Al-Jabar. benar. Al-Jabar itu judul bukunya Al-Khawarizmi. Oh, oke. Setelah mereka tahu, kita salah ya, itu judul buku bro, bukan penulisnya. Penulisnya namanya siapa? Khawarizmi. Ya udah, let's change it into algorithm. Oh, bahkan algoritma juga. Dari kata nama Al-Khawarizmi. Oke. Algoritma itu dari kata Al-Khawarizmi. Oke. Diganti bahasa Arab, diganti bahasa Inggris jadi algoritma. Oke. Nah, di dalam buku algoritma itu Khawarizmi menjelaskan bahwasanya ada syai'un dalam bahasa Arab. Syai'un artinya sesuatu yang harus dicari. Syai'un ini berapa nih? Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Spanyol, karena pertama kali ilmu ini masuknya lewat semenanjung Iberia di Spanyol itu, mereka bahas. Sedangkan pada saat itu orang-orang Spanyol menggunakan bahasa Yunani. Oke. Dan mereka nggak menemui padanan kata syai'un ini apa. Yang paling mirip adalah khi. Ki. Dalam bahasa Yunani kalau teman-teman cari khi, itu adalah tulisannya chi itu x.
Oh, lambang X gitu Lambang ya? X. Digunakanlah X sebagai syai'un. Oh gitu, Itu salah satu asal-usulnya. teori. Itu pentingnya bahasa kan ya. Berarti lingua franca itu harus memenuhi syarat-syarat pentingnya bahasa. Nah, bahasa Arab pada dasarnya adalah bahasa yang sangat rumit. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahasa yang sangat pure. Sehingga ketika kita mengatakan tentang kemukjizatan Al-Quran itu ada pada gramatika bahasa. Sedangkan bahasa pada saat itu yang paling pure itu ada di Arab karena mereka terisolasi. Dan kita tahu semakin orang tuh kebuka dengan dunia luar, bahasanya makin hancur. Contoh, orang Bandung, orang Jakarta makin kebuka, makin hancur bahasanya tuh. Slangnya makin banyak, apalagi orang-orang yang sekarang belajar di internet. Ada RIS, ada Sigma, Skibidi, ada plus 100.000 aura, ada Nokep, Mewing, ada Venom Text dan segala macam. Nah, itu tidak terjadi di dunia-dunia yang terisolasi. Oke. Nah, orang Arab ini bahasanya terisolasi dan bahasanya begitu tinggi pada saat digunakan, bahkan digunakan untuk perlombaan gramatika dalam bahasa Arab, syair dan segala macamnya. Maka diturunkan Al-Quran di situ, ibrohnya kita bisa lihat dia bisa untuk menjadi lingua franca tadi. Ya, jadi kekuatan bahasa Arab itu dia bisa menjadi sesuatu yang mengakibatkan orang tuh naik secara peradaban, secara pembelajaran. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau kenapa ya balik lagi, Allah yang pengen. Allah yang pengen. Tapi mungkin ya, karena bahasa Arab itu kosakatanya banyak sekali. Aku juga aku sebenarnya kan udah pernah dengerin dari Ustadz ya. Iya. Pulang-pulang aku nyari, Tat. Dan Dapat ternyata ya? emang bener, kayaknya jutaan deh. Iya. Jutaan vocabulary deh. 7 juta atau berapa? Iya, sekitar segituan. Sedangkan kayak bahasa Indonesia tuh ratusan ribu. Iya. Jadi jauh Iya. banget gitu loh. Contoh misalnya bahasa Inggris aja kita Iya, bahasa Inggris familiar. pun masih kalah jauh banget Iya, dibandingkan dengan bahasa Arab sebenarnya. Padahal bahasa Inggris sama bahasa Indonesia jauh banget juga. Oh, maksudnya itu mungkin ya. Jadi nggak Iya. semuanya bisa ditranslate dalam bahasa lain kecuali bahasa Arab. Iya, Karena betul. memang bahasa Arab Iya. kosakatanya banyak banget Dan sangat presisi. dan sangat presisi. Iya. Ya, itu dia jawaban keempat, menarik banget ya. Langsung aja lah. Kita ambil. Nih masih Zoro lagi? Masih Zoro. Masih Zoro. Istiqomah itu tidak akan pernah gagal. Oke. Iya. Kecuali kalau ini yang nggak ngasih Zoro. Iya, kalau Parah nggak nih ada orang Zoronya Cina gimana nih. ya? Ya orang Cina yang salah berarti. Ini yang buat juga orang Cina sih, namanya Iya. Win Main. Iya. Dia kayaknya ada masalah sama aku kali Iya, kalau kayaknya ngasih sih. Zoro. Iya. Kita buktikan ya. Kita buktikan apa benar Zoro. Nih sisa 3. Kalau salah semua gimana ya? Pertama kalinya dia 0 berarti kalau Ini misalnya gede sih. Ini gede Wah, sih. kalau Nah. gede Jinbe dong. Iya, Jinbe ini. Jinbe dong. Bener nggak ada Zoro. Nggak ada Zoro. Malah Di kok chopper. nggak ada gede-gedenya, Tat. Malah chopper, Dan Tat. aku ditanya sama anakku. Kalau Abi maunya apa? Chopper. Ya. Tahu nggak ini makanan apa nih? Coba lihat dulu. Mantau, bukan? Bukan. Ini ada isinya nih. Bapau. Ini kayaknya lebih tepatnya. Ini kalau aku salah aku bisa diprotes orang Cina sih. Iya, udah jangan apa. Jangan ya. Jangan. Ini kayaknya masih tetap ditebak. disebut loh. Gimana sih? Iya, iya. Ini kayaknya isinya mungkin ya. Ada makanan kalau nggak salah kacang hijau kalau nggak salah. Oke. Karena Kacang hijau apa kacang merah itu warnanya merah loh. Kacang merah, sorry. Kacang merah. Kok lu pinter sih? Lebih Cina sekarang. Dibanding awal podcast sekarang lebih Cina. Lu tahu nggak? Kenapa orang-orang Cina itu terkenal masakannya? Kenapa? Orang Cina merayakan sesuatu dengan makanan. Oh iya benar. Dan bapakku bilang, jangan, kamu boleh hemat apapun kecuali 2. Makan sama tidur. Oh. Dan karena orang Cina itu dia itu agraria, dia selalu menjadikan perubahan musim itu sebagai sesuatu untuk dirayakan. Oh gitu. Dan perayaan dengan makanan. Oke. Lu pernah makan apa aja? Aku pernahnya mooncake sih. Mooncake. Mooncake pernah. Mooncake itu kalau nggak salah untuk memperingati musim musim gugur. Oh, Kalau musim nggak salah. gugur. Tapi memang salah satu musim. Oke. Kue keranjang, mooncakes, onde-onde. Onde-onde termasuk. Termasuk. Itu makanan yang lazim dijual Iya. loh. Satu lagi kalau nggak salah, kalau nggak bacang lupis. Correct me if I'm wrong orang Iya. Chinese, Tolong- tapi maksudnya itu Kalau yang lebih senior Cina senior. dibanding Ustadz Felix, tolong Iya. dikoreksi ya. Biasanya suhu-suhu itu. Iya. Yang itu lu pernah lewat Gajah Mada nggak tuh? Pernah sih lewat. Pertanyaanku ya, kenapa orang jual obat kuat selalu orang Cina? Ah itu dia. Kalau dan biasanya A sama Eng. Iya. Alyong, Aheng. Asing gitu ya. Kenapa? Nih kenapa ketawa nih? Jangan yang jual nih. Enggak. Anda yang jual ya? Kayaknya ini konsumen Konsumen. atau reseller. Resell. Dropshipper Iya, jangan-jangan. dropshipper, COD. Aduh. Iya tuh biasanya A sama Eng. Iya, Alyong, betul. Aheng, Betul. Ahong, Akong. Nah, biasanya mereka lebih tahu. Akong artinya kakek. Oh kakek. Kakek Sugiono. Nah, biasanya mereka lebih tahu tuh tentang tadi ya makanan-makanan per musim. Per musim. Tapi yang jelas kalau Imlek itu musim apa Imlek ya? Imlek Tahun baru kayaknya Cina? Musim tahun baru Cina itu musim harusnya sih musim dingin sih. Karena kan biasanya kan bulan Januari gitu ya. Kalau di sini musim hujan. Kalau Musim hujan. di Musim hujan. Iya biasanya kalau misalnya di Indonesia. Salah lu. Oh salah juga. Musim durian.
Jangan musim dingin. Kan ini lagi ngomongin. Gua tidak menilai musim, gua makanan gua. Oh, makanannya. Tadi bilangnya musim dingin. Iya, bener juga ya. Itu musim dingin. Ih, orang Cina tuh nggak disalahin, guys. Gak apa, orang Cina desain nggak apa-apa, asal tetap cuan. Iya. Oke, pertanyaan. Langsung aja Tat, daripada kecinaan ya. Iya. Kita bahas aja deh pertanyaannya deh. Apa alasan Ustadz Felix mualaf? 1,5 jam lagi lu materi ini. Aduh, iya juga ya. Tapi kalau yang mau gampang ya, aku tuh masuk Islam karena aku melihat bahwasanya yang paling utama ya, Islam adalah agama yang paling masuk akal. Menurut Ustadz Felix. Iya, jadi aku tuh pada saat itu bener-bener, aku tuh orang yang logika banget. Lu percaya nggak sih aku termasuk orang yang paling agak aneh gitu di kelas? Dalam arti apa nih? Banyak nih orang aneh nih. Aku suka ngajuin pertanyaan-pertanyaan aneh. Ke guru? Ke guru. Dari SD? Maka aku dimarahin. Dari TK, dari SD udah suka gitu? Iya, Oh kan gitu. disuruh pengampunan dosa. Ini sekali lagi ya, ini pengampunan Iya, pribadi ya. ini bukan- kepercayaan Ustadz Felix. Iya, Oke. betul. Disuruh pengampunan dosa. Aku nanya, aku kan salah sama orang, kenapa aku harus minta maaf sama lu? Oh gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, kebanyakan ketika orang bahas agama, termasuk orang Islam sekarang, termasuk ketika dia nanya, kenapa kita harus begini, kenapa harus begitu? Jawabannya apa? Dari dulu udah begitu. Kalau enggak, paling tanya kalau sudah pamali, nggak boleh nanya. Iya, benar-benar. Gitu kan ya? Benar-benar. Nah, itu problematika dalam agama yang aku dapat pada masa lalu. Aku tidak mendapatkan jawaban yang logis tentang apa yang aku lihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Berarti Ustadz udah mempelajari agama-agama lain juga? Akhirnya setelah aku main game, bro, Final Fantasy 7 sama Xenogears, itu 2 game yang membuat aku jadi ateis. Wah, mungkin ya. Ini masuk ke pembahasan yang penyembahan tadi, jangan-jangan. Iya, Tat. betul. Saking apa ya, into sama gamenya sampai Iya. jadi ateis. Karena di dalam Final Fantasy mereka bilang bahwasanya ada yang namanya energi aja. Oh gitu. Live stream. Oh. Nah, waktu itu live stream bukan orang yang live ya. Iya. Nah, ada energi, kalau orang mati energi itu keluar kepada tumbuhan, kepada Oke. apapun. Ya lebih kepada ya Tuhanless lah. Berarti Godless ya. Ustadz terbrainwash. Terbrainwash dalam tanda Gara-gara- kutip. iya. Atau merasa yakin. Merasa Karena yakin. menurutku itu lebih meyakinkan daripada agama. Oke. Aku kan nggak salah kan waktu itu. Oke. Aku lihat Xenogears zaman dulu udah mengatakan bahwasanya Tuhan itu AI. Ini zaman sekarang juga banyak sih yang ngomong banyak. gitu. Film pertama tuh Lucy. Oh iya, yang jadi flash disk. Iya, yang jadi flash disk. Akhirnya Oke. dia jadi Tuhan kan, Iya, dalam tanda benar, kutip. benar, Nah, benar. AI, Xenogears begitu. Karena dia pelajari psikologi dan segala macam, ujungnya dia berkesimpulan Tuhan itu. Akhirnya aku berkesimpulan Tuhan nggak ada. Oke. Tuhan nggak ada, agama nggak benar. Oke. Yang benar cuma satu, bahwasanya kita harus nyari apa yang dibalik semua ini. Ketika aku nyari sains, yang aku dapat malah lebih bingung. Aku kan nggak percaya Tuhan setelah main game. Ketika aku belajar sains, aku bilang kalau nggak ada Tuhan, jawabannya apa? Karena terlalu rumit semua ini kalau nggak ada yang bikin. Contoh ya misalnya, ada matematik, lu belajar sama Jerome kan kemarin. Belajar. Harusnya lu bisa jawab pertanyaan ini. Waduh, mati gue nih. Kemungkinan Tuhan tidak ada sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Mampus lu. Kalau lu Cina lu pasti bisa. Bentar, pangkat tadi bro? 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Hah? 1/10 aja 1/10 0,1. 0,1. Berarti 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. 0,0000. Nih, gue kasih tau cara orang Cina jawab. Gimana? Orang Cina akan menjawab, kita bayar orang aja deh. Aduh, gak expect. Iya kan, ngapain kita susah, kita bayar Iya orang juga aja. ya. Iya, tapi enggak, aku enggak Bayar jawab gitu. Jerome aja sekalian. Iya, ngapain kita susah Iya, kan? bener. Nanti lu ketemu Jerome, lu tanyain aja tuh. Kemungkinan menurut namanya Profesor Matematik Roger Penrose. Oke. Dia mencoba untuk menemukan probabilitas bahwa segala sesuatu tercipta secara kebetulan atau by any chance. Kan ada teori bahwasanya ada teori bahwa semuanya tuh diciptakan by design, ada teori mengatakan ini adalah by chance aja sih. Oke. Tidak sengaja gitu maksudnya. Nah, maka dia ngitung berapa kemungkinan tidak sengaja, dia menemukan angka tadi 1/10 Oh, gitu. pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Oke. Itu artinya adalah apa? Nih ya, kalau perbandingan di atasnya 1, berarti di bawahnya semakin besar di bawahnya, berarti semakin nggak mungkin. Berarti kita bahas aja dulu bawahnya. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Oke, matematika sederhana. 10 pangkat 1, 10 pangkat 1 10. 2, 100. 3, 1000. ada polanya kan ya? Ada polanya. Berarti 1 diikuti oleh 0 sebanyak N. Kalau 10 pangkat 4 berarti nolnya ada 4 di belakang 1. Benar. Berarti kalau 10 pangkat 1, 2, 3 dulu kita selesain, berarti ada 123 biji di belakang 1. Benar. Nah, kalau nolnya 2 namanya ratusan, nolnya 3 namanya ribuan, nolnya 5 namanya ratusan ribu, nolnya 6 namanya jutaan, nolnya 123 namanya apa? Nggak tahu. Oke, artinya secara sains nggak bisa jawab ini, yang bisa jawab orang IPS malah. Orang IPS akan menjawab 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 adalah more than impossible.
More than impossible. Iya, berarti nggak mungkin nggak ada Tuhan. Oke. Dari titik itu nggak mungkin nggak ada Tuhan. Berarti ini pasti by design. Nah, kalau by design aku nanya lagi Tuhannya siapa? Nah, itu 5 tahun tuh aku nyari itu nggak dapet. Setelah aku ketemu Islam di IPB waktu itu di Bogor, aku baru ngerti gila. Selama ini orang Islam yang aku temui ini banyak ada hoax nih. Banyak kan hoax? Iya, karena mereka nggak tahu kenapa mereka berislam dan bahkan mereka nggak bisa ngasih tahu seperti apa menunjukkan diri jadi orang Muslim. Lu banyak nggak sih sebel ngeliat orang Muslim? Enggak lah. Itu komen-komen lu nggak lihat tuh? Tapi enggak lah. Masa sebel sih? Aku sebel. Ini jawaban depan kamera ya. Kalau belakang Ya gimana ya, Tat? Masa orang makan bulu babi dihujat? itu maksudku. Artinya gini ya, orang tuh aku mau kasih klarifikasi pada orang yang bukan Muslim sekaligus ya, ataupun orang Muslim. Orang banyak sebel bukan sama Islam sebenarnya. Islam have nothing to do with them. Mereka tuh sebel ngelihat kita. Ajaran kan nggak mungkin buat sebel. Benar. Yang buat sebel kan orang. Ya nggak sih? Artinya kita tuh yang banyak buat mereka sebel. Nah, itu aku lihat ketika aku belum masuk Islam. Ternyata selama ini aku kira Islam itu Muslim. Yang telat kalau seandainya mereka di janjian, yang mereka nggak peduli dengan perasaan orang gitu kan ya, yang mereka yang nabrak bom kar, nabrak kaki ibuku, mereka yang ngamuk. Kok bisa mereka yang ngamuk? Kaki ibuku yang bengkak gitu kan ya, terus mereka marah-marah dan segala macam. Aku bilang nggak bisa ngomong maaf aja dikit ya. Itu aku lihat tuh, aku kira itu Islam, ternyata itu Muslim. Yang nggak pedulian sama orang. Nah, ketika aku masuk IPB, completely different. Yang aku tahu ternyata Islam itu way of life. Islam itu cara respons. Islam itu adalah sesuatu cara pandang yang menyebabkan pikiran lu jadi berbeda dan perbuatan lu jadi berbeda. Aku bilang, lah ini berbeda banget dengan aku lihat, dengan nyataannya. Teorinya aku baca, jauh banget dengan apa yang aku lihat. Dari situ aku masuk Islam. Dengan muslim-muslim yang Ustadz Felix lihat? Iya, dari situ aku tahu Tuhan itu namanya Allah. Karena Al-Quran ngasih bukti bahwa Tuhan satu-satunya namanya Allah. Itu bagiku ya. Nah, itu aku ketemu tuh. Silakan. Oke. Masih Zoro, lihat pola yang kubuat. Tapi ini box yang diincar dari tadi, Tan. Iya. Iya kan? Yang tadi kan benar. Iya nggak sih? Iya. Jangan-jangan ini Zoro. Iya. Dari pertama harusnya nih. Dari pertama harusnya. Kita coba lihat ya. Kita coba ya. Ini udah lock ya? Lock. Zoro ya? Zoro. Padahal kita sama-sama tahu Zoro ada di sini. Ternyata gue di prank ya. Coba ya. Apakah benar Zoro? Nah, ini dari bodinya sih kayaknya iya. Ramping ya? Iya, ramping. Ramping ya? Ya, Nah. ada 2 yang ramping. Ini aku yakin nih. Benar Zoro? Aku yakin nih. Yakin Zoro? Ini ke-6 kan? Iya. Iya. Apa karena ada yang tajam-tajam guys? 6 tuh rukun iman. 6 tuh, iya masuk sih. Udah jadi kayak suhu aku ya. Udah mulai. Silakan dibuka. Lihat, Matt. Apakah benar Zoro? Lihat, Matt. Kata Ustadzku, Matt. Istiqomah itu lebih berarti daripada 1000 karomah. Oke. Untuk aku kayaknya aku sampai perlu gokil. Akhirnya dapat Zoro. untuk mendapatkan Zoro. Dapat Zoro. Ih, harusnya ada pedangnya dong. Pulang yuk. Udah ya? Udah tercapai. Oh, ada pertanyaannya. Ada dong. Anda jangan lupa. Anda masa mau mainannya doang. Udah dapet. Biasa gitu. Yang udah dapat mainan udah nggak penting lagi pertanyaannya. Iya, benar. Langsung mau pulang ya. Ya, orang-orang yang gue undang semuanya gitu. Sampai Ustadz Felix juga loh. Oke, langsung aja. Apa yang membuat Ustadz Felix suka banget dengan One Piece? Apa Tat? Dibanding semua manga, anime, kenapa Ustadz Felix suka? Tapi kayaknya Ustadz Felix nggak nonton animenya ya? Aku cuma baca manga. Hanya baca manga? Hanya baca manga, tapi aku nggak suka. Kenapa nggak nonton anime? Habisin waktu. Bener sih. Dan yang kedua, manga itu yang gambar itu lebih menjiwai. Karena yang gambar anime studio kan. Iya benar-benar. Kalau manga yang gambar adalah kreatornya. Betul. Jadi dia punya jiwa di situ. Nah, kenapa Ustadz Felix suka? Aku banyak baca manga dan salah satu yang aku sangat suka One Piece. Cuma satu alasannya kalau aku ditanya cerita. Karena kalau gambar One Piece itu aneh. Kalau orang lihat gambar, orang kan bilang, "Ngapain gue suka dengan sesuatu yang masuk akal?" gitu kan. Tangannya panjang dan segala. Tapi kalau cerita, ini adalah menurutku yang paling bagus. Dibanding manga-manga dibanding yang lain. Oke. Pertama, explore karakter. Itu keren banget sih. Maksudnya ada orang ya nge-explore karakternya Nami udah sampai kayak apa aja. Usopp udah kayak apa aja. Itu berapa chapter untuk cuma nge-explore Usopp doang. Dia jadi dari pembohong kita kenal orang nggak jelas, tiba-tiba kita tahu oh ya dia punya alasan untuk berbohong dan segala macam. Orang jadi punya nilai. Karena kita tahu setiap manga atau setiap anime dibuat di Jepang itu untuk orang-orang Jepang. Oke. Orang-orang Jepang tuh kehilangan hampir semua nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Dan mereka mengganti semua dengan workaholic. Nilai-nilai pengorbanan, loyalitas, nilai-nilai kemudian kejujuran, berpegang pada kejujuran. Sanji, nggak mau mukul cewek.
Benar. Meskipun dihabisin, tetap nggak Aduh. memukul cewek. Iya, iya, Ya iya. kan? Kalau ketemu orang pun yang kalau mau mukul orang pakai kaki. Benar. Kenapa? Karena tangan hanya harus menghadirkan kebahagiaan. Iya. Masa? Iya, iya benar. Bahkan di arc yang mana ya? Yang ini yang bisa ganti-ganti muka. Oh iya. Itu Mr. 2 ya? Iya. Mr. berapa sih? Mister 2 ya? Iya, Mr. 2 aja. Walaupun dia tahu itu cowok, Iya. pas mukanya jadi Nami, dia nggak jadi mukul gitu. Iya, betul. Karena tadi dia punya value yang dia pegang. Kalau orang bilang gini, kalau semua value bisa untuk kita negosiasi, apa yang tertinggal dari kita? Makanya orang bilang if you are tolerating everything, you stand for nothing. Oke. Kalau kita nggak punya value, kita nggak bisa apa-apa. Nah, yang membuat kita jadi berharga itu value kita. Contoh misalnya, value aku punya ketika zaman dulu misalnya. Walaupun aku belum jadi muslim, aku nggak bakal mukul perempuan, padahal belum ada One Piece. Gitu kan ya. Apalagi value aku dapat. Aku kalau mulai aku akan selesaiin. Itu value. Apalagi value misalnya, kalau kita bisa nolong orang, tolong orang. Oke. Nah, itu kan value kan gitu kan ya. Nah, One Piece ngajarin value-value itu pada orang. Walaupun value itu sudah hilang sendiri di Jepang. Oke. Gitu. Nah, itu yang mereka itu yang paling menarik. Jadi menurutku semua karya itu harusnya transfer of value. Nah, One Piece melakukan itu dengan bagus. Apakah tebakanku berhasil ya? Kali ini Sanji ya? Kita buktiin ya. Langsung aja, apakah benar Sanji atau bukan? Iya. Kalau aku udah beruntung sekali, biasanya aku beruntung berkali-kali. Aduh, malah dapat Brook. Padahal di sini aku tadi nanya kan Brooknya yang mana? Iya. Nih di sini ada nih gambar Oke. Brooknya nih. Karena nggak dapat, aku jadi inget ada Oh pertanyaan. iya benar. Kalau dapat pasti lupa. Oke. Apakah pernah ada nabi yang hidup di Indonesia? Iya. Tat. Menarik. Pertanyaannya, kenapa lu bisa nanya gini? Karena aku pernah dengar sebenarnya Nabi itu kalau nggak salah ya, Ya. koreksi kalau aku salah ya, Betul. ada ratusan ribu. Benar. Tapi yang perlu yang wajib Kita ketahui itu 25. Ya. Nah, mungkin nggak ya dari ratusan ribu itu ada yang pernah tinggal di Indonesia gitu? Mungkin nggak? Tat? Pernah suatu waktu Rasul mengatakan begini, Nabi dan Rasul itu ada 124 ribu. 124 ribu. Iya, itu kata Rasulullah. Oke. Ada 124 ribu. Oh gitu kata para sahabat. Iya. Dan 313-nya adalah Rasul. 313 berarti Di antara 124 ribu Oke, dikit adalah banget Rasul. Iya, karena Rasul ini kan orang yang bawa risalah ya. Kalau Nabi kan bisa siapa aja. Contoh misalnya kayak Harun dan Musa. Musa itu adalah Nabi dan Rasul. Tapi Harun itu adalah Nabi. Nah, tapi tidak Rasul. Karena dia tidak bawa risalah yang baru. Dia tidak bawa kitab yang baru. Nah, berarti 124 ribu ini bisa jadi mana saja. Jadi kalau misalnya, mungkinkah ada Nabi yang hidup di Indonesia? Mungkin. Tapi yang mana? Wallahualam bishawab, kita nggak tahu. Oke. Karena ada orang-orang yang bilang ada beberapa perilaku yang sama kayak Nabi. Contoh ya, orang-orang yang dalam tanda kutip ya, dia bersifat seperti para Nabi. Karena para Nabi ini punya sifat-sifat tertentu. Dia lembut, dia kemudian menyelamatkan semuanya orang, dia mikirin orang lain dan segala macam. Nah, jadi mungkin nggak ada Nabi yang hidup di Indonesia? Harusnya sih mungkin ya. harusnya mungkin ya. Harusnya mungkin, tapi kita nggak tahu. Oke, husnuzonku ya. Husnuzon. Siapa? Sanji ya? Sanji, coba kita Karena lihat nyesel dong pasti kalau nggak ada Bang Sanji ya. ya. Itu dia. Iya nggak sih? Tahu cara pikir orang Cina Tahu sekarang. Ini udah box terakhir, Tat. Makin lama makin Cina. Itu dia. Itu Tujuanku dia. ke sini sudah tercapai. Terima kasih. Oke. Xie nih. Lihat ya. Apakah Sanji terlihat ramping sih dari Terlihat ramping sih. palanya gede. Ya. Palanya Aduh. gede dan ada Nggak mungkin Jinbei nggak sih? Ih bener. Gokil. Iya kan? Oke, tapi yang pasti ada, Tat, Ada. pertanyaannya. Iya, aku lupa lagi nih Lupa gara-gara lagi, dapat. kan? Mana tadi kotaknya? Tuh Oh, ini. kan, kalau habis dapat pasti jadi lupa. Iya, bismillah. Ada nggak satu contoh kejadian di One Piece yang mirip sama di dunia nyata? Tapi pas ya di box terakhir ya, menarik Iya. banget ya pertanyaannya. Lu mau berapa kejadian? Satu aja dulu. Satu aja. Satu aja dulu. Oke. Tapi banyak yang bilang juga, banyak kisah-kisah One Piece Iya. yang merefleksikan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Iya, ada juga. Itu Koi tuh yang ngomong tuh. Nah, aku sebenarnya kan di Skypiea ya. Iya. Kok aku ngeliat itu juga ya? Lu lihat Tenryubito nggak? Belum sampai situ. Belum sampai ya? Tapi di Skypiea kan tadinya kan ada ini kan, Iya. ada pulau itu isinya emang Orang-orang di sana. orang-orang di sana. Indigenous. Datanglah si ini Iya. kan, si Enel Enel, kan, ngusir semuanya. Iya, Eminem. Iya, dia benar-benar dibunuh semuanya sama panglimanya apa Iya, segala macam. betul. Kok aku ngeliat itu juga sama ya? Banyak yang di One Piece kayak gitu semua. Wano juga kayak gitu juga sama. Tapi yang paling mirip ya Tenryubito itu. Mereka yang terlahir dengan hak-hak tertentu. Pokoknya kalau mereka nunjuk cewek, mereka ambil. Oh gitu. Jadi
ada orang-orang lahir dengan privilege tertentu. Itu kita nggak bisa terima tuh Tenryubito tuh. Maka salah satu yang scene yang aku suka tuh ketika Luffy mukulin Tenryubito. Karena nggak mungkin bisa kulakukan di dunia nyata sih. Ini yang dia duduk di atas budak nggak sih kalau jalan? Bukan? Iya. Oh benar. Itu yang ingusan dulu. Oh, yang pokoknya udah jelek, sombong kan? Iya, mukanya udah ngeselin. Lihatnya aja udah kemeplak. Itu kan diinspirasi oleh Netanyahu itu kayaknya. Tapi bisa jadi kali ya. Bisa jadi kali ya. Karena kelakuannya parah banget. Kelakuannya parah. Mereka mengklaim mereka adalah orang-orang suci, tinggal di tanah suci, dan mereka punya hak-hak khusus gitu kan ya. Yang nggak boleh kemudian ditiru oleh orang-orang. Tapi sebenarnya mereka cuma boneka. Mereka cuma boneka. Tenryubito tuh boneka. Oh, siapa dalang di balik semua Tenryubito? Belum di-reveal. Oke. Ternyata Ustadz Felix berhasil membawa pulang 2. Ada Sanji dan juga ada Zoro di sini. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Felix sudah hadir. Makasih banget. Yang penting bukan dapatnya. Apanya? Tapi tujuan datang ke sini. Apa tuh? Ya nyari ini. Oh, kirain mencinakan saya. Lu kira mencinakan saya. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Felix. Buat yang pengen follow Ustadz Felix bisa di follow di ada 2 kalau nggak salah Instagramnya. Ada 2 tapi sebenarnya cuma 1 doang sih yang kita pakai. Yang 1 lagi untuk jaga-jaga aja. Kalau hilang. Karena pernah hilang. Pernah. Kenapa tuh? Ya, karena melawan Big Mom. Oh, bukan. Enggak. Big Mom baik kok. Atau di YouTube-nya juga, Felix Xiao juga ada ya? Ada. YouTube. Sama satu lagi, YNTV. Kemarin juga gue sempat podcast di sana. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, semoga podcast kali ini nggak cuma mendatangkan tawa, tapi juga manfaat. Wah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Felix. Makasih banyak. Terima kasih buat yang udah nonton semuanya. Bye-bye.